Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun utawi iki iku pasal arkanus sholati utawi piro-piro rukune salat iku sab'ata asyara ana 17. Al awwalu utawi kang awal iku an-niyatu niat bil qalbi ing dalem ati lil fi'li krana nglakoni salat wa yu'ayyinu lan nyatakake sapa wong zatas sababi ing salat kang duweni sabab wayanwi lan niat sapa wong al fardiyata ing kefarduan fil fardi ing dalam salat fardu wayaqulu lan ngucap sapa wong bihaitsu yusmi'u kelawan sekirane aweh rungu sapa wong nafsahu ing awak dhewene wong kakulli ruknin qoliyin kaya saben-saben rukun kang bangsa pengucap Allahu Akbar ing ucapan Allahu Akbar. Wa utawi ucapan Allahu Akbar iku sani arkaniha kaping pindhone pira-pira rukune salat. Asalisu utawi kang kaping telu iku al-qiyamu ngadeg fil fardi ing dalem salat fardu lil qadiri kedue wong kang mampu. Ar-rabi'u utawi kang kaping papat iku qiraatul Fatihati maca surat Al-Fatihah bil basmalati kelawan nganggo bismillah wa tasdidati lan pira-pira tasdid wa muwalatiha lan nuli-nuline maca Al-Fatihah wa tartibiha lan urute maca Fatihah wa ikhrajil huruf lan ngetokake pira-pira huruf mimma kharijiha saking pira-pira mahrote huruf wa adamil lahni lan ora orone kekeliruan al mukhilli kang rusak bil makna kelawan makna wa yahrumu lan haram apa al-lahnu kekeliruan alladzi lam yukhilla kang ora ngrusak makna wala yubtilu lan ora batalake. Faslun pasal arkanus sholati adapun rukun-rukunnya salat itu sab'ata asyara ada 17. Al awwalu adapun yang nomor 1 an-niyatu ialah niat bil qalbi di dalam hati lil fi'li untuk mengerjakan salat wa yu'ayyinu dan dia tentukan jenis salatnya zatas sababi apabila salat itu memiliki sebab wayanwil fardiyata dan dia niat kefarduan fil fardi di dalam salat fardu wayakul dan dia berkata bihaitsu yusmi'u nafsahu sekiranya bisa didengar oleh dirinya sendiri kakulli ruknin qoliyin sebagaimana semua rukun qoli Allahu Akbar yaitu ucapan Allahu Akbar. Wahua adapun ucapan Allahu Akbar ini itu sani arkaniha adalah rukun salat yang kedua. Asalisu rukun yang ketiga ialah al-qiyamu berdiri fil fardi di dalam salat fardu lil qadiri bagi orang yang mampu. Ar-rabi'u rukun salat yang keempat qiraatul Fatihati ialah membaca surat Al-Fatihah bil basmalati dengan menggunakan basmalah wa tasdidati dan tasdid-tasdidnya wa muwalatiha dan harus muwalah atau berkesinambungan wa tartibiha dan harus urut wa ikhrajil huruf mimma kharijiha dan harus mengeluarkan huruf sesuai dengan makhrajnya wa adamil lahni dan tidak adanya kesalahan
al-mukhilli bil makna, yang bisa merubah makna. Wa yahrumu, dan haram apa al-lahnu, kesalahan, alladzi lam yukhilla, yang tidak merubah makna, wala yubtilu, akan tetapi kesalahan yang tidak merubah makna ini itu tidak membatalkan sholat. Nah, baik sahabat, pada video kali ini kita akan membahas rukun-rukun sholat. Jadi berkata mu'alif kitab Sulam Taufik ini, arkanus sholati sab'ata asyara. Rukun sholat itu ada 17. Jadi kalau kita mencoba melihat ke dalam kitab-kitab fikih di mazhab Syafi'i, itu sebagian menyebutkan bahwasanya rukun sholat itu ada 17. Ada juga yang menyebutkan bahwasanya rukun sholat itu 13. Nah, jadi sebagian 17, sebagian yang lain itu 13. Lalu kenapa kok bisa berbeda? Itu karena yang mengatakan bahwasanya rukun sholat 17 itu mereka memisahkan tumak ninah itu sebagai rukun tersendiri. Jadi ruku itu rukun tersendiri, dan tumak ninah di dalam ruku itu juga rukun tersendiri. Kemudian i'tidal itu juga rukun sendiri, tumak ninah di dalam i'tidal itu juga rukun sendiri. Sujud juga begitu, duduk di antara dua sujud juga sama. Sedangkan yang mengatakan bahwasanya rukun sholat itu hanya 13, itu mereka menjadikan tumaninah itu sebagai syarat. Jadi ketika kita ruku, maka syaratnya harus tumaninah. Ketika kita i'tidal, syaratnya harus tumaninah. Ketika kita sujud atau duduk di antara dua sujud, itu juga syaratnya harus tumaninah. Jadi itu yang bisa menyebabkan mengapa sebagian ulama mengatakan rukun sholat 17 dan mengapa sebagian yang lain itu mengatakan rukun sholat itu 13. Kemudian rukun sholat itu secara umum dibagi menjadi 3 macam. Jadi kan tadi rukun sholat itu ada 17. Nah, 17 ini terbagi menjadi 3 macam. Apa saja? Yang pertama adalah rukun kolbi. Kolbi ini artinya hati. Jadi yang dimaksud dengan rukun kolbi adalah rukun yang dilakukan oleh hati. Nah, ini cuma ada satu, yaitu niat. Karena niat itu kan tempatnya di dalam hati. Kemudian yang kedua adalah rukun qauli atau ucapan. Maksudnya adalah rukun qauli ini adalah rukun-rukun yang berupa bacaan yang dia harus diucapkan. Artinya harus terucap dan keluar suara dari mulut kita. Nah, nanti ada bacaan yang sunnah dibaca jahar atau dibaca keras. Ada juga bacaan-bacaan yang sunnah dibaca sir atau dibaca pelan. Maksud dari dibaca pelan ini bukan kok dibaca di dalam hati, akan tetapi kita tetap membaca dengan bersuara, tapi sekiranya hanya didengar oleh telinga kita sendiri. Jadi bisa dikatakan seperti kita sedang berbisik-bisik. Nah, rukun qauli ini itu ada 5, yaitu yang pertama adalah takbiratul ihram, yaitu ucapan Allahu Akbar. Kemudian yang kedua adalah membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga adalah tasyahud akhir. Kemudian yang keempat adalah sholawat kepada Nabi setelah tasyahud akhir. Dan yang terakhir adalah salam. Kemudian yang ketiga adalah rukun fi'li. Fi'li ini artinya adalah perbuatan. Jadi rukun fi'li ini adalah rukun yang berupa perbuatan atau gerakan badan kita. Contohnya misalnya seperti berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk, dan yang lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan bahas 17 rukun sholat satu persatu. Al-awalu, yang pertama atau rukun sholat yang pertama adalah an-niyatu, niat bil qalbi, di dalam hati. Jadi rukun sholat yang pertama adalah niat di dalam hati kita. Lil fi'li, untuk mengerjakan sholat. Wa yu'ayyinu datas sabab, dan kita wajib menentukan atau menyebutkan jenis sholatnya jika sholat itu adalah sholat yang memiliki sebab atau waktu. Wayan wil fardiyata fil fardi, dan kita wajib meniatkan fardu jika memang sholat yang kita laksanakan ini adalah sholat fardu.
Nah, jadi niat sendiri itu adalah qasdul fi'li muqtarinan bi fi'lihi. Maksudnya adalah menyengaja melakukan sesuatu berbarengan dengan pelaksanaannya. Jadi ketika kita mau melaksanakan niat sholat, ya kita laksanakan niat itu berbarengan ketika mengawali pekerjaan sholat. Apa awal pekerjaan sholat? Yaitu takbiratul ihram. Maka kita laksanakan niat sholat ini berbarengan dengan ketika takbiratul ihram. Misalnya lagi ketika kita mau niat wudhu, maka kita laksanakan niat wudhu ini berbarengan dengan awal pelaksanaan wudhu. Apa awal pelaksanaan wudhu? Yaitu membasuh wajah. Maka kita ketika mau melaksanakan niat wudhu itu berbarengan dengan membasuh wajah. Jadi dalam ilmu fikih, niat itu harus muqtarinan bi fi'lihi, berbarengan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diniati tersebut. Beda halnya kalau misalnya azam. Azam ini maksudnya adalah rencana. Saya nanti mau sholat. Rencananya sekarang tapi sholatnya masih nanti. Maka ini bukan niat tapi ini azam atau rencana. Jadi yang dimaksud dengan niat sholat itu harus berbarengan dengan awal pekerjaan sholat, yaitu takbiratul ihram. Kemudian posisi niat itu adalah di dalam hati. Sedangkan melafalkannya atau mengucapkannya melalui lisan hukumnya adalah sunnah. Karena hal itu bisa membantu hati supaya lebih ringan dan lebih mudah dalam berniat. Jadi ketika kita sholat, sebelum kita takbir, kita disunahkan atau dianjurkan mengucapkan atau melafalkan niatnya terlebih dahulu. Jadi kita ucapkan terlebih dahulu niatnya dengan bersuara. Misalnya, usolli fardhu subhi rakaataini lillahi ta'ala. Baru kemudian kita takbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Nah, saat kita mengucapkan takbir itu, yaitu lafaz Allahu Akbar, hati kita itu kita menghadirkan niat yang sudah kita ucapkan tadi. Nah, niat yang di dalam hati yang ketika takbiratul ihram ini itu hukumnya adalah wajib karena itu rukun sholat. Sedangkan niat yang dibaca atau yang diucapkan dengan bersuara sebelum takbiratul ihram itu hukumnya adalah sunnah. Karena itu hanya untuk membantu supaya hati itu lebih mudah dalam berniat. Kemudian niat di dalam sholat itu ada 3 tingkatan, yaitu yang pertama, jika sholatnya adalah sholat fardu, maka wajib 3 perkara. Yang pertama adalah qasdul fi'li atau bermaksud mengerjakan sholat. Kemudian yang kedua adalah ta'yin, menentukan jenis sholatnya. Jadi kita tentukan apakah sholat kita ini asar, duhur, atau maghrib, atau isya, ataukah subuh. Kemudian yang ketiga adalah al-fardiyah. Kita menyebutkan tentang kefarduannya sholat. Jadi contoh niat yang memenuhi 3 syarat ini adalah usolli fardhu duhri. Usolli ini adalah qasdul fi'li, saya niat sholat. Fardhu ini adalah al-fardiyah. Kita sebutkan bahwasanya sholat ini adalah sholat fardu. Kemudian ad-duhri ini adalah ta'yin. Kita tentukan sholat yang akan kita laksanakan ini adalah sholat duhur. Jadi dalam sholat fardu minimal kita mengatakan usolli fardhu duhri, atau usolli fardul asri, atau usolli fardul maghribi, usolli fardul isya'i, dan usolli fardhu subhi. Itu saja, itu sudah sah niat kita. Sedangkan pelengkapnya misalnya seperti rakaataini atau arba'a rakaatin, mustaqbil kiblati, itu adalah hukumnya sunnah. Jika disebutkan bagus, jika tidak disebutkan juga tidak masalah. Kemudian yang kedua, jika sholat kita adalah sholat sunnah yang memiliki waktu atau memiliki sebab, maka wajib 2 perkara. Sholat sunnah memiliki waktu itu misalnya seperti sholat duha, itu kan ada waktunya. Dari mulai terbit matahari dan naik setinggi tombak sampai sebelum duhur. Nah, jadi sholat duha itu ada waktunya. Kemudian sholat tahajud, sholat witir, pokoknya sholat-sholat sunnah yang ada waktunya masuk kategori ini. Atau sholat sunnah yang memiliki sebab, misalnya sholat sunnah wudhu atau sholat sunnah tahiyatul masjid,
Kan kita disunahkan sholat itu karena ada sebabnya, yaitu kita wudhu, maka kita disunahkan sholat sunnah wudhu. Kita masuk masjid, maka kita disunahkan sholat tahiyatul masjid. Maka sholat-sholat sunnah yang jenis ini itu disyaratkan dua hal, yaitu qasdul fi'li, artinya kita bermaksud mengerjakan sholatnya, dan yang kedua ta'yin, kita tentukan jenis sholatnya. Contoh niatnya adalah usolli duha, saya niat sholat duha. Atau usolli tahiyatul masjid, saya niat sholat sunnah tahiyatul masjid. Jadi cukup kita sebutkan qasdul fi'li saja, saya niat sholat, kemudian kita ta'yin, kita tentukan sholat yang mau kita lakukan ini sholat apa sholat duha, sholat witir, sholat tahajud, sholat tahiyatul masjid, atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga, jika sholat yang kita laksanakan adalah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ini artinya sholat sunnah yang tidak memiliki waktu dan tidak memiliki sebab. Maka wajib satu perkara saja, yaitu qasdul fi'li. Jadi cukup kita dengan mengatakan usolli, saya niat sholat, itu sudah cukup sebagai niat bagi sholat sunnah mutlak. Kemudian rukun sholat yang kedua adalah wa yaqulu bihaitsu yusmi'u nafsahu, kemudian dia berucap sekiranya bisa didengar oleh dirinya sendiri, kakulli ruknin qauliyin, sebagaimana rukun qauli yang lain. Apa yang diucapkan Allahu Akbar, yaitu ucapan Allahu Akbar, wa wathani arkaniha, dan ini adalah rukun salat yang kedua. Jadi rukun salat yang kedua itu adalah takbiratul ihram, dengan kita mengucapkan Allahu Akbar. Jadi takbiratul ihram ini adalah rukun qauli, artinya ucapan Allahu Akbar ini. Sedangkan kita mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu hukumnya adalah sunnah. Selanjutnya as-salis, rukun salat yang ketiga adalah al-qiyamu fil fardi lil qadir, berdiri di dalam salat fardu bagi orang yang mampu. Jadi ketika kita akan melaksanakan salat fardu dan kita mampu berdiri, maka kita wajib laksanakan dengan berdiri. Ini kalau salatnya adalah salat fardu. Kalau kita mau melaksanakan salat sunnah, walaupun kita mampu berdiri, maka kita boleh laksanakan dengan duduk ataupun dengan berbaring. Misalnya kita mau salat tarawih 20 rakaat, nah kita mungkin agak capek gitu ya, walaupun kita sebenarnya mampu berdiri, boleh kita laksanakan dengan duduk atau dengan berbaring. Hanya saja kalau kita laksanakan dengan duduk, maka pahala yang kita dapatkan hanya separuh. Sedangkan kalau kita laksanakan dengan berbaring, maka pahala yang kita dapatkan hanya seperempat. Intinya berdiri ini itu wajib bagi yang mampu di dalam sholat fardu. Nah, kemudian kalau ternyata orang yang sholat ini tidak mampu berdiri, maka dia boleh sholat dengan duduk seperti ini. Jadi dia bisa duduk di lantai seperti ini, atau boleh juga dia duduk di atas kursi. Kemudian kalau ternyata duduk pun juga tidak bisa, maka dia boleh sholat dengan cara berbaring seperti ini. Jadi dia kepalanya, dadanya, dan seluruh bagian depan badannya ini itu menghadap ke arah kiblat. Kalau ternyata berbaring pun dia tidak bisa, maka dia boleh sholat dengan cara terlentang seperti ini. Jadi dia memakai bantal supaya kepalanya ini agak lebih tinggi. Kemudian dia posisi kepalanya ini dan kedua telapak kakinya ini itu menghadap ke arah kiblat. Selanjutnya ar-rabi'u, adapun rukun salat yang keempat, qiraatul Fatihah, adalah membaca Fatihah. Jadi setelah kita takbiratul ihram, kita membaca surat Al-Fatihah. Syarat-syaratnya membaca Fatihah adalah bil basmalah, dengan menggunakan basmalah. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian dari Fatihah. Kemudian tasdidat, dan kita juga menyebutkan tasdidnya Fatihah. Jangan sampai dihilangkan. Karena pada dasarnya huruf yang ada tasdidnya itu adalah huruf yang double. Kalau kita hilangkan tasdidnya, maka sama artinya kita menghilangkan satu huruf dari Al-Fatihah. Kemudian wa muwalatiha, membaca Fatihah ini harus berkesinambungan. Artinya tidak boleh terpisah dengan jeda waktu yang lama. Misalnya membaca
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian diam sejenak gitu ya, mungkin 10 atau 15 detik. Nah, maka ini bacaan Fatihahnya sudah terputus. Jadi dia harus mengulang lagi dari awal. Beda kalau dia jeda sejenak hanya untuk mengambil nafas, itu tidak masalah. Tapi kalau jedanya agak lama, 15 detik misalnya, maka itu sudah dikatakan Fatihahnya terputus dan dia harus mengulangi lagi dari awal. Kemudian watarti biha, dan Fatihahnya harus tertib, harus urut. Jadi ayat pertama ya dibaca pertama, ayat kedua ya dibaca kedua. Tidak boleh dibolak-balik. Dia membaca ayat yang nomor 6 dulu, kemudian ayat ke-1, kemudian ayat ke-4. Maka ini tidak sah. Jadi harus urut mulai dari ayat yang pertama, kedua, ketiga, sampai ayat yang ke-7. Kemudian wa ikhrajul huruf mim makharijiha, dan dia harus membaca Fatihah ini dengan mengeluarkan huruf-huruf Fatihah ini sesuai dengan makhrajnya. Jadi dalam baca Fatihah ini memang kita diperlukan untuk belajar dengan guru. Jadi kita baca Fatihah di hadapan guru kita untuk kemudian dia mengoreksi apakah Fatihah kita ini sudah benar atau masih ada yang perlu diperbaiki. Karena memang bacaan Fatihah ini kan penting, kan dia ini adalah rukun sholat. Kalau Fatihah kita tidak benar, maka sholat kita juga tidak sah. Kemudian wa adamil lahni al-mukhili bil ma'na, tidak adanya kekeliruan atau kesalahan dalam bacaan Fatihah al-mukhili bil ma'na, yang bisa merusak maknanya. Misalnya siratal ladzina an'amta. Nah, kita baca dengan an'amtu atau an'amti. Nah, kesalahan seperti ini itu kan bisa merubah makna. Maka ini kalau terjadi dalam sholat kita, maka sholat kita tidak sah karena Fatihahnya rusak dan tidak memenuhi syarat. Wa yahrumu al-lahnu alladzi lam yukhilla wa la yubtil. Adapun kesalahan bacaan Fatihah yang tidak merubah makna, itu hukumnya haram tapi tidak membatalkan sholat. Misalnya bacaan iyyaka na'budu kita baca dengan iyyaka na'buda atau iyyaka na'budi. Nah, ini kan tidak merubah makna. Maka kalau ini terjadi, sholat kita tetap sah, hanya saja ini hukumnya haram. Selanjutnya al-khamisu utawi kang kaping 5 iku ar-ruku'u ruku'. Bi ayyan haniya kelawan yento bungkuake sapa wong, bihaitsu tanalu kelawan sekirane merkoleh apa rohatahu tapak tangan lorone wong, rukbataihi ing dengkul lorone wong. Asadisu utawi kang kaping 6 iku at-tumakninatu tumakninah fihi ing dalam ruku' biqadri subhanallah kelawan kadar maca subhanallah. Asabi'u utawi kang kaping 7 iku al-i'tidalu i'tidal. Bi ayyan tasiba kelawan yento nglurusake sapa wong qaiman hale ngadeg. Asamin utawi kang kaping 8 iku at-tumakninatu tumakninah fihi ing dalam i'tidal. Atasi'u utawi kang kaping 9 iku as-sujudu sujud marrotaini kelawan rong ambalan. Bi ayya doa kelawan yento nyeleh sapa wong jabhatahu ing batuke wong ala musallahu ing atase panggonan salate wong, maksufatan hale dibuka wa mutasaqalan lan hale metelake biha kelawan jabhah, wa mungkisan lan hale jengking. Wa yadau lan nyeleh sapa wong sayan ing suwiji-wiji min rukbataihi saking dengkul lorone wong, wa min butuni asabi rijlaihi lan saking jerone pira-pira driji sikil lorone wong. Al-asyiru utawi kang kaping 10 iku at-tumakninatu tumakninah fihi ing dalem sujud. Al-hadi asara utawi kang kaping 11 iku al-julusu lungguh
bainas sajdataini ing dalem antarane sujud loro. Asani asyara utawi kang kaping 12 iku at-tumakninatu tumaknina fihi ing dalem julus bainas sajdatain. Al-khamisu adapun rukun salat yang kelima ar-ruku'u ialah ruku'. Bi'ayyan haniya dengan cara dia membungkukkan badannya, bihaitsu tanalu rohatahu sekiranya kedua telapak tangannya itu bisa mencapai rukbataihi kedua lututnya. Asadisu adapun yang keenam atumakninatu fihi tumakninah ketika ruku' biqadri subhanallah dalam masa sekadar bacaan subhanallah. As-sabi'u adapun rukun yang ketujuh al-i'tidalu ialah i'tidal ba'ayyan tasiba dengan sekiranya dia menegakkan badannya qaiman dalam keadaan berdiri. As-saminu yang kedelapan ialah at-tumakninatu fihi tumakninah ketika i'tidal. At-tasi'u adapun yang kesembilan as-sujudu marrataini ialah sujud dua kali. Bi'ayya doa jabhatahu sekiranya dengan dia menaruh dahinya ala musallahu di atas tempat sholatnya, maksyufatan dengan cara terbuka dahinya, wa mutasaqalan dan dengan menekan biha dengan dahinya, wa mungkisan dan dia dengan menaruh kepalanya itu lebih rendah daripada pantatnya, wa yadau syai'an min rukbatayhi dan dia meletakkan sebagian dari kedua lututnya, wa min butuni asabi rijlaihi dan dari bagian dalam jari-jari kedua kakinya. Al-ashiru adapun rukun salat yang ke-10 atumakninatu fihi ialah tumakninah di dalam sujud. Al-hadi asyara yang ke-11 adalah al-julusu bainas sajadataini duduk di antara dua sujud. Atsani asyara adapun yang ke-12 adalah at-tumakninatu fihi tumakninah di dalam duduk di antara dua sujud. Nah, selanjutnya rukun sholat yang kelima itu adalah ruku'. Ruku' ini adalah dia membungkukkan badan sekiranya kedua telapak tangan itu bisa mencapai kedua lututnya. Jadi gambarannya seperti ini. Yang asalnya orang ini berdiri tegak lurus, kemudian dia membungkukkan badannya sampai sekiranya kedua tangannya ini bisa mencapai kedua lututnya. Nah, ketika kedua tangannya ini sudah mencapai kedua lututnya, maka itu sudah bisa sah sebagai ruku'. Namun kalau kita ingin ruku' kita lebih sempurna, maka kita luruskan antara punggung kita dengan kepala kita lurus secara horizontal seperti ini. Kemudian rukun salat yang keenam adalah tumakninah di dalam ruku'. Biqadri subhanallah dengan kadar bacaan subhanallah. Jadi ketika kita ruku', kita harus diam sejenak dalam posisi ruku' selama kadar bacaan subhanallah. Jadi kalau kita membaca subhanallah itu mungkin kurang lebih 2 detik gitu ya. Nah, maka kita minimal harus dalam posisi ruku' itu kurang lebih 2 detik baru kita boleh lanjut i'tidal. Kalau misalnya kita baru ruku' dan belum ada 2 detik kita langsung bangun i'tidal, maka artinya itu tidak ada tumakninah. Kalau seperti ini maka sholat kita batal. Jadi kita harus berdiam dalam posisi ruku' terlebih dahulu sampai minimal 2 detik baru boleh i'tidal. Lebih sempurna lagi kalau kita membaca doa ketika ruku', yaitu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Selanjutnya rukun salat yang ke-7 adalah i'tidal, yaitu kita bangun dari ruku' bi'ayyan tasiba qaiman sekiranya kita menegakkan tubuh kita lagi dalam keadaan berdiri. Kemudian yang ke-8 adalah at-tumakninatu fihi. Kita tumakninah di dalam i'tidal. Artinya kita tetap dalam posisi i'tidal sampai minimal 2 detik baru boleh kemudian kita sujud. Kemudian yang ke-9 adalah as-sujudu marratain, sujud 2 kali. Bi'ayyadu ajabhatahu ala musallahu
dengan cara dia menaruh dahinya di atas tempat sholatnya. Nah, syarat-syaratnya adalah maksufatan, dahinya ini harus terbuka, kemudian mutasa kolan biha, dan dahinya itu harus menekan ke dalam tempat sujud, wa mungkisan, dan posisi kepalanya itu harus lebih rendah dari posisi pantatnya. Kemudian dia menaruh sebagian dari kedua lututnya dan sebagian dari bagian dalam jari jemari kakinya. Gambarannya seperti ini. Kalau kita sedang sujud, maka kita harus menaruh dahi kita di atas lantai atau di atas tempat sholat kita. Dan kondisi dahi ini itu harus terbuka, tidak boleh tertutup. Jadi kalau misalnya kita memakai peci sampai menutup dahi, kemudian kita sujud di atas peci ini, maka sholat kita tidak sah. Jadi kalau kita memakai peci, itu harus kita pastikan bahwasanya dahi kita ini terbuka, sehingga nanti kalau kita sujud, dahi ini bisa menempel ke lantai atau ke tempat kita sujud. Kemudian mutasakilan, artinya dahi ini itu harus menekan ke lantai. Maksudnya, sekiranya di tempat sujud kita ini ada kapas, kemudian kita sujud di atas kapas ini, maka kapas ini akan penyet karena tekanan dari dahi kita. Kalau misalnya ada kapas di sini, kemudian kita sujud di atas kapas dan kita tahan sehingga kapas ini tetap mengembang dan tidak penyet, maka sholat kita tidak sah karena disyaratkan dahi ini harus menekan ke lantai. Kemudian wa mungkisan, artinya posisi kepala kita ini harus lebih rendah daripada posisi pantat kita. Jadi kalau misalnya kita sujudnya ini di tangga, jadi misalnya ini ada tangga atau ada meja gitu ya, kemudian kita sujud di atas meja ini, sehingga nanti sekiranya posisi kepala kita ini menyamai dengan posisi pantat kita, maka itu sujudnya tidak sah. Tapi kalau misalnya mejanya ini tidak terlalu tinggi, sehingga ketika kita sujud di atas meja ini posisi kepala kita tetap lebih rendah, maka sholatnya tetap sah. Kemudian ketika kita sujud itu harus ada 7 anggota badan yang harus nempel ke tempat sujud. Yang pertama adalah dahi, kemudian yang kedua dan yang ketiga adalah kedua telapak tangan, yang keempat dan 5 adalah kedua lutut, yang ke-6 dan 7 adalah kedua bagian dalam jari jemari kaki. Jadi yang nempel ini adalah bagian dalam dari jari jemari kaki. Nah, jadi 7 anggota badan ini itu harus nempel ketika kita sujud. Hanya saja untuk bagian dahi ini harus terbuka. Kalau untuk selain dahi seperti telapak tangan, lutut, dan bagian dalam jari jemari kaki ini boleh tertutup. Jadi kalau kita pakai kaos kaki seperti ini itu boleh. Kita pakai kaos tangan itu juga boleh. Yang penting bagian dahi ini harus terbuka. Kemudian al-ashiru, rukun salat yang ke-10 adalah at-tuma'ninatu fihi, tumaninah di dalam sujud. Jadi ketika kita sujud kita harus berdiam diri dulu sejenak, kurang lebih 2 detik, baru kemudian kita boleh duduk di antara 2 sujud. Al-hadi asyara, rukun salat yang ke-11 adalah al-julusu bainas sajadataini, duduk di antara 2 sujud. Jadi kan tadi rukun salat yang ke-9 itu adalah sujud 2 kali. Nah, sujud 2 kali ini itu dipisah dengan duduk di antara 2 sujud. Kemudian asani asyara, rukun salat yang ke-12 adalah at-tuma'ninatu fihi, tumaninah ketika duduk di antara 2 sujud. Jadi demikian sahabat, video kita adalah pembahasan rukun-rukun sholat. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan rukun-rukun sholat yang selanjutnya di dalam video yang berikutnya. Semoga video ini bisa difahami dan bisa bermanfaat. Apabila sahabat ada pertanyaan atau yang lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.